dibahas seperti biasanya. Baik anak-anak Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali ya pada mata pelajaran geografi. Pada hari ini, jadi agar pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya. Marilah kita awali dengan doa ya. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya mintakan siapa ketua kelas? Bima ya? Fuad. Fuad kepada Fuad. Silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian. Sebelum kita lanjut, ya coba cek dulu jika ada sampah, kemudian bangku ataupun mejanya yang masih belum lurus, dirapikan ya, dirapikan. Baik, terima kasih. Kemudian coba cek kehadiran temannya. Coba cek ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ada yang sudah hadir? Oh, satu orang ya, Nirvana ya. Oke, semua hadir ya. Berarti Nirvana yang tidak hadir. Oke, untuk kalian yang hadir, ya terima kasih atas kehadirannya. Ini bukti bahwasannya kehadiran kalian ini kalian mau belajar geografi khususnya. Dan bukti juga bahwasannya ini bagian dari usaha kalian, ikhtiar kalian untuk menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Amin ya Bapak. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian ya. Jadi sebelum kita mulai ke materi kita ya anak-anak Bapak sekalian, coba siapa yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Ya materi sebelumnya. Kita refleksi dulu. Siapa yang tahu apa materi kita sebelumnya? Aspek, ya betul, aspek geografi. Jangan lupa ya anak-anak Bapak sekalian ya, aspek geografi. Nah pada pertemuan yang lalu itu kan aspek geografi terbagi berapa? Dua. Yaitu yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek sosial. Ya, apa itu aspek fisik? Iya, artinya aspek fisik itu yaitu mengkaji fenomena atau peristiwa yang ada di permukaan bumi. Dia pure, tidak ada campur tangan manusia. Artinya dia langsung dari alam, berbeda dengan konsep aspek sosial. Dia peristiwanya atau gejala yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ada campur tangan manusia. Itu ya, dipelajari lagi materi yang sebelumnya biar lebih menguatkan lagi materi geografi ke depannya. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Nah, hari ini kita ingin mempelajari tentang konsep dasar ilmu geografi ya, konsep dasar ilmu geografi. Nah, ini dia, selamat datang di dunia geografi. Konsep dasar ilmu geografi. Jadi diharapkan anak-anak Bapak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak harapkan kalian mampu untuk menguasai tujuan pembelajaran ini. Ada 3 poinnya yang Bapak harapkan. Yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi prinsip dan konsep esensial geografi. Itu ya yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menganalisis prinsip dan konsep esensial geografi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian mampu nanti mempresentasikan, mengkomunikasikan tentang prinsip dan konsep esensial geografi. Itu dia ya. Baik. Sebelumnya, pastikan kalian sudah pernah ya membaca atau sebelum-sebelumnya sudah pernah membaca materi ini di rumah. Apa sih yang kalian ketahui tentang prinsip maupun konsep esensial geografi? Ayo, apa yang tahu? Atau gini, kita kan sekarang ada di sekolah ya, sekolah SMA Dharma Pancasila, ya kan? Di SMA Dharma
Pancasila ini di sebelah baratnya berbatasan dengan apa? Ayo. Berbatasan dengan lapangan futsal. Ya betul, di sebelah barat ya. Tengok lapangan futsal. Di sebelah timur berbatasan dengan apa? Timur sana. Berbatasan dengan Taman PKK. Ya kan? Betul kan? Barat, timur, habis itu utara. Kolam renang. Kemudian sebelah selatan. Iya, PK atau SMP Dharma Pancasila. Nah, itu merupakan udah konsep geografi. Itu udah termasuk konsep esensial geografi. Nah, konsep esensial geografi ya. Itu satu. Atau yang kedua gini. Kita sekolah Dharma Pancasila, kemudian di seberang sana ada sekolah Safiatul. Semalam ada guru kita itu dikirim ke sana untuk mengajarkan sesuatu. Kemudian guru yang ada di Safiatul juga ke sini. Nah, itu menunjukkan ada apa? Ada hubungan. Itu merupakan bagian dari prinsip geografi. Oke, untuk lebih lanjutnya, jadi kita bahas dulu apa sih prinsip geografi itu. Nah, ini dia. Jadi prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama apa? Ya. Interrelasi, deskripsi, kronologi. Nah, prinsip-prinsip ini digunakan untuk melihat fenomena atau peristiwa atau gejala yang ada di permukaan bumi tadi dengan melihat 4 prinsip ini. Kayak tadi kan, kita bekerja sama dengan Safiatul atau dengan Mansa. Itu berarti menunjukkan fenomena kan? Prinsip apa itu? Interrelasi. Ini tengok. Di sini ada Fuad, ada laki-laki, di sini ada perempuan. Merata nggak jumlah penduduknya? Merata nggak jumlah siswanya? Nah, itu berarti menunjukkan fenomena apa? Distribusi. Jadi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya setelah itu konsep esensial geografi. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, kalau hampir sama, semua peristiwa atau gejala itu dia dilihat dari konteks konsep esensial geografi. Yang tadi prinsip ada 4, kalau dia konsep ada 10. Apa itu yang 10 itu? Lokasi. Fazli kan sekarang ada di SMA Dharma Pancasila di kelas, ini sekarang kita di kelas 11. Nah, itu merupakan sudah termasuk konsep lokasi. Ini peristiwa enggak? Ini gejala enggak? Iya, itu dia maksudnya. Melihat fenomena peristiwa dalam konteks konsep geografi. Nah, untuk lebih memahami, Bapak akan memutarkan video. Coba perhatikan ya. Coba diperhatikan. Memiliki prinsip yang akan mengikuti kebijakan, hubungannya dengan geografi. Ilmu geografi juga memiliki prinsip yang akan menjadi patokan. Prinsip ini akan membantu kita terkait hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mempelajari fenomena geografis. Perlu kamu ketahui bahwa ada 4 prinsip geografi, yaitu prinsip distribusi atau persebaran, prinsip interrelasi atau keterkaitan berbagai fenomena, prinsip deskripsi, dan juga prinsip kronologi atau berhubungan dengan prinsip sesungguhnya. Sudah tergambar ya apa itu prinsip-prinsip geografi. Baik, Bapak akan menayangkan kembali tentang setelah prinsip apa? Konsep esensial geografi. Coba perhatikan ya videonya biar lebih memahami lagi apa itu prinsip,
Apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat mengartikan sebagai dua pokok yang menjadi bahasa ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat 10 konsep. Jadi setelah nonton video tayangan tadi mengenai prinsip dan konsep, sudah tergambar belum? Sudah. Sudah belum? Sudah. Bapak tes sini ya? Oke, coba Bapak buat pertanyaan dulu. Coba kepada Tridinda. 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 Oke. Nih Bapak ini lagi menjelaskan, lagi menyampaikan materi, kemudian kalian mendengarkan, kemudian kalian menjawab. Kalau kita tarik, ya, dia masuk ke prinsip apa? Iya. Peristiwa atau fenomena kita ini kalau kita hubungkan ke prinsip, itu prinsip apa? Ayo, saya menyampaikan materi nih, sampaikan materi, kemudian membuat pertanyaan, kemudian si Dinda terus menjawab. Kalau kita dudukkan ke konteks prinsip, ini berarti prinsip apa? Interaksi. Iya, prinsip interaksi. Betul ya, tepuk tangan dulu untuk prinsip. Baik, untuk menguji lagi pemahaman kalian tentang prinsip dan konsep esensial geografi ini, Bapak akan membentuk kelompok. Bapak akan memberikan tugas berupa LKPD untuk kalian untuk nanti dibahas, ya kan? Dibahas, dicari masalahnya di LKPD itu. Oke, sebagaimana kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan yang lalu, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, silakan. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, ya. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya untuk kalian kerjakan. Ini kelompok 1. Oke, kita sama-sama ya. Coba buka LKPD-nya. Di situ kalian diperintahkan buat dulu nama kelompok kalian. Nama kelompok ya. Nama kelompok, terus nama-nama kelompok kalian yang ada di LKPD itu. Kemudian kelasnya, kemudian tanggal. Setelah itu ada petunjuknya. Ya, silakan dibaca petunjuknya. Kemudian bagian satunya kalian disuruh untuk menjawab permasalahan yang ada di tabel itu mengenai prinsip, penjelasan, dan contohnya. Begitu juga yang seterusnya kelompok tugas kedua ya. Tugas kedua, di situ ada tabel. Coba cek. Ada tabel. Tabel itu berisikan apa itu? Huruf-huruf ya? Huruf-huruf yang beracak kan? Kalian disuruh mencari. Temukanlah 10 konsep esensial yang ada di tabel itu. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga, disuruh apa itu? Begitu ketemu, ayo. Diganti setelah ketemu, diletakkan di sini. Di nomor 3-nya, ini ya. Oke. Selanjutnya yang keempat, ini kalian membuat tanda-tanda panah. Ayo silakan kerjasama ya, menemukan masalah-masalah yang ada di LKPD itu. Ya. Iya, ini Bapak aja. Boleh. Tapi lebih bagus jadi sendiri biar dia kreatif. Tapi kan ada nampak ya gambar. Siap ya, kita presentasi ya. Oke.
Coba Bapak mintakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kita kasih semangat. Oke, silakan kelompok 5. Siapa MC-nya? Silakan dibuka. Oke, yang lain dengarkan ya. Iya, di sini aja. Nah, kelompok lain siapa yang menanggapinya akan mendapat nilai tambah ya. Oke, kepada kelompok 5, Bapak persilakan. Ya. Berdiri, Pak. Ya, MC duduk aja. MC berdiri, kalian duduk aja. Oke, silakan. Oke, yang lain dengarkan ya. Ini hasil dari lembar kerja peserta geografi kalian ini. Yang pertama, yang tugas pertama ada prinsip persebaran dengan menjelaskan. Oh iya. Jadi kami dari kelompok 5, saya sendiri ada Cynthia, ada Fadli, ada Bima, ada Misya, ada Nabila, dan serta ada Doni. Pertama kami akan menjelaskan tentang tugas nomor 1, yaitu tentang prinsip-prinsip geografi. Prinsip persebaran, penjelasan, prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah suatu dampak geografi. Contohnya peta persebaran SDA lautan Indonesia. Terus dibacakan aja hasil ininya. Literasi, penjelasannya penggunaan kelembaban. Kelompok lain jangan perhatian dulu ya. Contohnya gempa bumi bisa terjadi akibat ada tumpukan lempeng di bumi. Prinsip-prinsip penjelasannya menggambarkan dengan gambar. Contohnya berdasar kerusakan gempa di Palu. Kronologi penjelasannya menjabarkan melihat persebaran hubungan sebab akibat. Contohnya membahas gunung api, maka membahas jumlah Sekian dari presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya atau saran? Titik. Ada? Kelompok lain? Ayo, silakan. Ada. Pas ya? Beda. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, selanjutnya Bapak mintakan kelompok 3 ya. Kelompok 4, oke, kelompok 4. Kepada kelompok 4, siapa MC-nya? Silakan dibuka. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 ini presentasi. Bapak dulu MC sampaikan aja yang prinsip ya, yang prinsip geografi. Oke, konsepnya nggak usah prinsip aja. Oke. Jadi kami dari kelompok 5 baca kelompok 4 akan bacakan laporan kerja literasi KPP tentang prinsip geografi dari kelompok. Jadi dalam hasil diskusi kami, prinsip-prinsip geografi ada 4. Yang pertama ada persebaran, yang kedua ada interrelasi, yang ketiga ada deskripsi, yang keempat ada kronologi. Menurut kami, persebaran suatu fenomena geosfer. Interrelasi adalah hubungan timbal balik dengan suatu objek dengan objek lainnya, ataupun suatu adalah gabungan dari ketiga prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Menurut kami, contoh persebaran adalah persebaran emas di Indonesia tidak terdapat di setiap pulau di Indonesia. Interrelasi, contohnya adalah guru memberikan pertanyaan dan murid menjawab pertanyaan tersebut. Dari contoh tersebut ada hubungan timbal balik ataupun interaksi antara guru dan siswa. Karakteristik yang khas dari satu wilayah, contohnya penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Terus yang terakhir, konsep keterkaitan terowongan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah yang didorong oleh sebab akibat, hubungan sebab akibat. Contohnya daerah hilir sungai mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu sungai. Iya. Habis? MC? Ada yang mau ditanya? Ya itu MC. Ada yang mau bertanya? Silakan difasilitasi. Jadi yang menurut kami bacain tadi pada konsep morfologi
anak alamnya doang? Yang manusia juga? Apakah manusia juga bisa melakukan perubahan untuk alam? Ya, silakan MC difasilitasi kelompoknya untuk menjawab si pertanyaan kelompok 4 ya, yang diwakilkan oleh Sofwan. Silakan. Langsung aja. Ya. Ayo, cepat kita. Manusia bisa membangun rumah di daerah cekungan karena manusia bisa untuk disarankan untuk tidak membangun rumah di daerah cekungan karena itu dapat mengakibatkan banjir pada musim. Konsep ini kan jelasnya tentang buka bumi, akibat konflik atau orang tindakan manusia kan. Yang menurut Sopo yang akan dijawab tadi, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Karena pada musim hujan itu sudah diakibatkan oleh alam. Ini Sopo nanya yang memang itu pure tangan manusia atau tindakan manusianya. Coba MC jika mengalami kebingungan coba lemparkan sama teman-teman yang lain, mana tahu teman-teman lain bisa menjawabnya. Silakan. Ya, Ustaz. Ayo jangan marah-marah. Ya, oke Ustaz. Bima mau membantu jawab? Boleh. Ya, silakan. Iya, berdiri. Dalam konsep morfologi itu kan perubahan bentuk-bentuk bumi ataupun bentuk-bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh bencana proses alam ataupun tindakan manusia. Jadi aku mau nanya ke tindakan manusianya. Ini tambangan. Perkembangan liar, pembakaran hutan secara Ya udah bapak potong ya, Isnan sama Iman, silakan duduk. Jelaskan pertanyaan si Sofwa. Konteks maksud morfologi ini adalah keadaan tempat di suatu permukaan bumi tanpa melihat siapa yang membuat keadaan alam itu, mau manusia, mau dia kondisi pure alam, tidak ke situnya. Yang pastinya morfologi itu keadaan permukaan bumi yang menyebabkan permukaan bumi itu teksturnya rendah maupun teksturnya itu kasar maupun halus gitu. Jadi morfologi itu identik dengan keadaan permukaan bumi, baik dia terbentuk kondisi alam maupun manusia. Tuh, gitu ya, Sopo ya. Oke, mungkin sampai sini dulu presentasi kita ya. Nanti karena waktunya sudah habis waktu presentasi kita, maka kita ambil kesimpulan nih. Siapa yang bisa menyimpulkan ini hasil pembelajaran kita ini sehingga tujuan pembelajaran kita ini tercapai? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ayo, menyimpulkan dari materi kita ini. Ya, silakan Sopo. Menurut saya dari LKPD Bapak berikan, siswa itu sekarang sudah dapat mendeskripsikan, contohnya di sini siswa sudah dapat mendeskripsikan prinsip-prinsip dari ilmu geografi. Terus siswa-siswa juga dapat mengkomunikasikan ataupun menjelaskan dengan cara tadi presentasi. Kemudian juga siswa-siswa dapat saling bertukar pikiran ataupun saling bertanggung jawab antara kelompok satu dan kelompok lainnya sehingga mereka dapat lebih memahami apa itu prinsip dan pola-pola ataupun konsep dari geografi. Iya, tepuk tangan dulu untuk Sofa. Iya, bagus ya. Jadi dapat kita simpulkan secara bersama ini mengenai materi, prinsip dan konsep geografi, bahwasanya prinsip geografi itu fokusnya kepada 4 itu ya. Yang pertama prinsip persebaran, distribusi atau persebaran. Yang kedua interrelasi. Yang ketiga deskripsi. Yang keempat kronologi. Ketika nanti ada soal asesmen pertanyaan, kalau dia ditanya prinsip, fokuslah yang keempat itu. Itu ya, itu satu. Kesimpulan yang kedua, ketika
kepada yang 10 itu. Apa yang 10 itu? Pola, jarak, lokasi, diferensiasi area, aglomerasi. Satu lagi, keterkaitan mutual. Itu ya. Nah, itulah materi yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Nah, untuk menguatkan materi ini, Bapak kasih asesmen ya. Apakah kalian mampu menjawab asesmen sumatif dari Bapak? Makanya Bapak sudah mempersiapkan ini asesmennya. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, semua sudah dikumpul ya asesmennya atau tugasnya. Oke, sebelum kita tutup, agar seperti di awal tadi agar sama-sama diakhiri supaya apa namanya? Kita akhiri, kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Silakan Fuad, pimpin doa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat